Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sampai pada yang saya sayang ini saya banggakan. Hari ini kita akan mempelajari materi yang baru, yakni pengertian dari persamaan linear dua variabel sekaligus menentukan himpunan penyelesaiannya. Sebelumnya, masihkah ingat anak-anak apa yang dimaksud dengan persamaan linear satu variabel? Ini mengingat kembali materi kelas 7, coba kalian perhatikan persamaan berikut. 2x ditambah 3 sama dengan min 4. 3y dikurangi 2 sama dengan 5. Dan min z ditambah 3 sama dengan 7. Nah, anak-anakku, persamaan-persamaan yang sudah disebutkan tersebut merupakan persamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena persamaan-persamaan tadi hanya memiliki sebuah variabel, yakni 2x plus 3 sama dengan min 4. Variabelnya hanya x saja. 3y min 2 sama dengan 5, maka variabelnya hanya z. Dan min z plus 3 sama dengan 7, variabelnya adalah z. Lalu bagaimana bentuk persamaan linear dua variabel? Maka mari kita simak uraian berikut ini. Pengertian persamaan linear dua variabel. Misalkan kita menemukan suatu persamaan 2x ditambah 3y dikurangi 2r sama dengan 3. Pada persamaan tersebut masing-masing mempunyai dua variabel. Untuk yang persamaan 2x plus 3y sama dengan 6, variabelnya adalah x dan y. Untuk q dikurangi 2r sama dengan 3, maka variabelnya adalah q dan r. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang dapat dituliskan dalam bentuk ax plus by sama dengan c, di mana x dan y adalah variabelnya dan a, b, c merupakan himpunan real, dengan catatan a tidak boleh sama dengan 0 dan b tidak boleh sama dengan 0. Contoh-contoh persamaan linear dua variabel. 1. 3x dikurangi 2y sama dengan 10. Jelas di situ adalah persamaan linear dua variabel. Min 4p dikurangi 2q sama dengan 3. Merupakan persamaan linear dua variabel. X kuadrat, bukan x2 itu ya, maaf. X kuadrat dikurangi 2y sama dengan 5. Ini bukan persamaan linear dua variabel karena x-nya dalam bentuk pangkat 2, maka itu disamakan persamaan kuadrat. Untuk yang contoh ketiga. Contoh keempat, 3x dikurangi 2y ditambah 5z sama dengan 10. Ini juga bukan persamaan linear dua variabel, tapi karena memiliki 3 variabel ya dia merupakan persamaan linear dua variabel. Baik, untuk menyelesaikan ataupun penyelesaian persamaan linear dua variabel, maka anak-anakku kita harus perhatikan, artinya dalam menyelesaikan persamaan linear dua variabel ax plus by sama dengan c, sama artinya dengan mencari bilangan pengganti x dan y yang memenuhi persamaan tersebut. Ya, mencari bilangan-bilangan pengganti x dan y yang memenuhi persamaan tersebut. Dengan kata lain, bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan ax plus by sama dengan c merupakan pasangan
berurutan himpunan X dan Y atau koordinat X dan Y. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel 2x plus y sama dengan 4 jika A. X dan Y variabelnya adalah himpunan bilangan cacah dan B. X dan Y variabelnya pada himpunan bilangan real. Kita ingat ya, kita perhatikan bahwa persamaan linear dua variabelnya adalah 2x plus y sama dengan 4. Penyelesaiannya sebagai berikut. Perhatikan untuk A tadi, X dan Y variabel pada himpunan bilangan cacah. Jika dihasilkan nilai yang bukan bilangan cacah, maka itu bukan himpunan penyelesaiannya. Nah, maka untuk itu di dalam PLDV persamaan penyelesaian PLDV penyelesaian persamaan linear dua variabel, maka sebaiknya kita buat tabel. Nah, tabel X dan Y. Ingat tadi persamaannya adalah 2x plus Y sama dengan 4. 2x plus Y sama dengan 4. Ini 2x plus Y sama dengan 4. 2x plus y sama dengan 4. Ingat di sini. Perhatikan tabel. Tabelnya di situ kita mengambil x-nya boleh sembarang karena tidak ada ketentuan di situ, maka kita boleh mengambil nilai x sembarang. X yang di sini. Ini boleh berapapun karena tidak ada ketentuan di dalam soal. Maka di situ x-nya 0, y-nya hasilnya 4. Diperoleh dari mana? Lihat, perhatikan sampingnya. Nah, penyelesaian di samping ini. X sama dengan 0. Maka ingat PLDV-nya 2x plus y sama dengan 4, maka x-nya diganti 0. Sehingga diperoleh 2 kali 0, 0. Ditambah y, y-nya yang akan kita cari sama dengan 4. Maka y-nya ketemu 4, gitu ya. Ini ke sana, y-nya ketemu 4. Nah, begitu. Untuk x sama dengan 1, demikian juga ya, kita hitung 2 kali 1, 2 ditambah y sama dengan 4. Sehingga y-nya 4 dikurangi 2, ketemu 2, 1,2. Dan seterusnya. Mengikuti nilai x berapapun, kita mengambil nilai x berapapun, maka nilai y bisa kita hitung. Kalaulah hasilnya mendapatkan suatu bilangan cacah, ingat tadi hasilnya adalah bilangan cacah, maka yang bukan bilangan cacah bukan merupakan penyelesaiannya. Sehingga bila digambar dengan grafik kartesius, ini grafik kartesiusnya yang sini ya, ini grafik kartesiusnya, maka akan mendapatkan suatu koordinat ya, himpunan berurutan x, y yang bila digambarkan di dalam grafik kartesius merupakan suatu koordinat titik tertentu, sehingga penyelesaiannya 0,4. Di sini ada 1,2, 0,4, 1,2 dan 2,0. Ini untuk x dan y variabelnya bilangan cacah. Nah, sekarang pertanyaan yang B tadi, x dan y variabel himpunan bilangan real. Maka yang membedakan bilangan cacah dengan bilangan real itu adalah semua bilangan masuk, termasuk desimal, pecahan dan sebagainya. Maka yang membedakan dalam penyelesaiannya adalah di grafiknya. Nah, ini cara menghitungnya sama, tadi ya. X-nya 0, maka y-nya ketemu 4, 0,4 ini. Kemudian x-nya 1, y-nya ketemu 2, x-nya 2, y-nya ketemu 0. Nah, yang merupakan penyelesaian dari PLDV dengan x dan y-nya bilangan real adalah garisnya ini, garis 2x
plus Y sama dengan 0. Dengan kata lain, penyelesaian dari PLDV dengan X dan Y variabel pada himpunan bilangan real, maka himpunan penyelesaiannya dapat ditulis dengan notasi X, Y. Demikian sehingga 2X plus Y sama dengan 4, X bilangan real. Jadi ini anak-anakku pembahasan materi kita hari ini mengenai pengertian PLDV dan cara menentukan himpunan penyelesaiannya. Untuk lebih memahami materi ini, silahkan ini ada contoh soal 2 untuk bisa dicoba dikerjakan di buku tugas masing-masing dengan teliti, dengan mengikuti contoh yang sudah ada. Bisa juga silahkan melihat buku acuan yang lain sehingga terus semangat belajar untuk dibaca lagi, berlatih lagi sehingga bisa memahami materi hari ini mengenai pengertian bersama linear dua variabel sekaligus menentukan himpunan penyelesaian. Sekian materi kita pada hari ini, mudah-mudahan kita diberi kefahaman. Selamat belajar dan tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.